Edison Bank 7 RB Radio, The Wind of Inspiration. Halo, selamat malam minggu RB Partner. Betul sekali, semoga malam minggu kamu ceria menyenangkan dan juga menyenangkan. Gak ada yang lagi broken heart. Waduh, kalaupun ada yang broken heart gitu gara-gara putus baru-baru aja gitu ya, ataupun mungkin karena single broken heartnya, ya udah santai aja. Atau mungkin di beberapa minggu ini hubungan kamu lagi dalam masa sulit gitu ya. Waduh, sulit. Kadang-kadang kita tuh memang harus punya waktu untuk berpikir sejenak gitu loh. Betul ya. Kadang namanya juga sebuah hubungan tuh kan nggak mulus-mulus, nggak selalu mulus-mulus aja, kayak stocking balerina. Pasti akan adanya pasang surut gitu ya. Iya benar, pasti ada naik pasang turun. surut, naik turun. Nah pada saat itu mungkin kamu bisa merefleksikan diri tentang apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini gitu ya. Kalau memang segala sesuatunya harus direm dulu, ya udah nggak apa-apa, demi kebaikan. Direm aja gitu ya, menyaksikan timnas. Karena kemarin mengalami kekalahan gitu. 4-0 lagi ya. Nggak apa-apa, itu bikin kita patah hati sih. Tapi masih ada kesempatan lagi ya, partner. Tapi aku patah hati juga ngelihat attitude dari para supporternya Jepang gitu. Karena mereka itu habis nonton gitu ya, mereka membersihkan sampah yang mereka bawa gitu. Jadi datang bersih, pulang bersih. Betul ini banget. memang harus kita tiru ya. Ya. Tapi ngomong-ngomongin lama nirunya tapi kita ya. Ya nggak apa-apa. Karena tidak semua kita sadar akan kebersihan gitu. Bener. Paretnya Jepang aja kan bisa hidup ikan. Iya, bisa berenang. Ikannya bukan ikan lele. Ikan koi. Nah, ngomong-ngomongin Jepang nih Pak. Jepang tuh lagi turun kan populasinya. Betul, banyak di ya. sana orang-orang tua. Nah, anak mudanya jadi lebih sedikit. Makanya Jepang itu sekarang mengimport orang-orang dari berbagai macam dunia untuk bisa kerja di sana, termasuk banyak orang Indonesia juga. Oke. Nah, ngomongin orang tua juga nih RB Partner di tema kita malam hari ini. Ada hubungannya sama orang tua gitu ya. Betul. Oji-san, Oka-san. Walaupun kedua orang tua kita udah nggak ada ya. Udah menyatu sama alam. Tapi mungkin kita ini penting juga sih, karena ada beberapa case di mana teman-teman aku tuh Pak justru gagal karena orang tua. Kenapa hubungannya gitu. Nah, kita mau ngebahas seberapa penting sih konsul ke orang tua tentang calon pasangan. Oh iya, I see. Nah, jadi mungkin gak cuman konsul tapi restu gitu ya, atau ngobrol sama orang tua. Betul. Atau mungkin kalian tipikal orang yang pokoknya semua pacarnya aku kenalin ke orang tua gitu ya. Kalau orang tua srek lanjut, kalau enggak ya udah gitu. Padahal kita udah sayang sama pasangan, tapi ternyata orang tuanya kagak srek, itu yang memberatkan kita untuk melangkah jauh ya. Ada juga Pak yang makanya sebelum dia srek, atau kayak gimana, misalnya dia tertarik gitu ya, sebelum tambah jauh dibawa dulu ke rumah. Kalau orang tuanya enggak, dia enggak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ada nggak cerita tentang mungkin teman atau diri sendiri deh, kalau misalkan punya pacar biasanya konsul ke orang tua juga gak sih? Butuh restu orang tua gak sih? Atau orang tua, yuk terserah kamu aja nak gitu. Oh gitu. Kalau misalnya konsul, paling beberapa wanita yang memang kita ajak serius aja sih ya. Kalau misalnya cuma deket doang tapi gak serius, ya gak usah dikenalin sama orang tua. Ya, tapi pernah bawa? Cukup banyak sih yang pernah aku bawa. Wih, cukup banyak. Tepuk tangan dulu. Dulu gak sih? Dulu gak sih? Gak cukup banyak sih, cuma berapa orang aja, 3 orang sih yang benar-benar serius ya. Dan 3-tiganya gagal. Padahal udah dikenalin ke mama gitu ya. Terus juga dibawa ke acara-acara keluarga. Tapi ternyata itu dia gagal gitu ya. Tapi pernah gak ada semacam kayak, mungkin gak penolakan tapi kayak wanti-wanti itu. Misalkan ada dari 3 yang pernah diajak tuh semuanya mulus-mulus fine-fine aja, terserah kamu. Atau ada yang beberapa di komplain gitu. Mungkin ada satu cewek yang pernah aku bawa ke rumah, terus aku kenalin ke mama gitu ya. Terus mama aku komplain, kok wajah pacar kamu itu mirip sama ibu-ibu tukang urut. Lah kok gitu? Yang biasa ngurutin mama gitu. Mirip mukanya, tapi versi mudanya gitu. Oh gitu. Itu aja sih yang agak-agak konyol gitu ya alasannya. Terus jawabannya tapi bukan kurang srek sih, cuma ya
mengidentikan wajahnya sama seseorang yang dia kenal aja sih. Oh itu dulu tahu nggak teman mama yang suka urut mama, mukanya tuh mudanya itu kayak gitu. Oke, kita lihat aja beberapa tahun lagi gitu ya. Apakah dia aja tukang urut juga, Mak? Gitu, kayaknya dia tukang pijet dia. Tapi bukan berarti mama aku nolak ya. Paling ngasih wejangan aja kalau bawa anak orang jalan, jangan lupa gitu ya, jangan terlalu malam. Itu aja sih paling wejangannya sih. Oke. Terus jangan nyakitin. Itu aja sih. Kalau aku yang paling diinget. Paling diinget waktu pacaran masih sekolah atau RB partner, masih SMA kayaknya. Jadi namanya pacaran gitu. Kadang ya ganti-gantian kan, kadang aku yang ke rumah pacar aku atau dia yang sebaliknya gitu ya. Nah, mama aku tuh kalau almarhum papaku tuh orangnya bebas ya, terserah gitu. Maksudnya yang whatever penting, lah ya. Ya terserah, tapi yang penting ya itu tadi harus bertanggung jawab. Jangan ya sama lah. Sama. Kayak jangan nganter pulangnya malam-malam gitu. Kalau mau pergi harus jangan di depan gang ya, jemput di rumah orang tuanya biar tahu gitu. Harus izin sama orang tuanya gitu ya. Sebisa mungkin gitu. Nah, kalau mamaku tuh lebih agak concern lagi. Jadi pernah aku bukan bawa sih, lebih tepatnya pacar aku datang pulang sekolah kan dulu jam 2 ya. Yoi. Pulang siang jam 2 siang, terus istirahat sama cuci baju biasanya sampai jam 3 sambil nonton gitu ya. Jam 4 biasanya aku disuruh ngangkatin pakaian sebelum pergi main gitu. Ya jemuran gitu sebelum pergi main tuh biasanya. Nah terus pacar aku datang gitu, udah jam 6 atau setengah 6 mau maghrib itu nggak pulang-pulang. Tapi sebenarnya ya mungkin kitanya aja, namanya juga masa muda ya RB partner ya, kadang-kadang waktu tuh berlalu begitu cepat gitu. Karena terlalu indah waktu itu ya, dihabiskan sama pasangan pada saat itu. Jadi waktunya sholat maghrib biasanya habis sholat maghrib makan, habis itu belajar gitu kan. Ini gak pulang-pulang gitu. Kasih ke pacaran. Jadi biasanya mamaku tuh marah-marah, kode-kode gitu. Biasanya kode dengan lewat-lewat gitu kan. Cuman akunya mungkin gak peka gitu ya. Oh berarti pacaran di rumah doang gitu. Iya, makanya ibunya bisa lewat-lewat gitu ya. Mamaku itu. Jadi di rumah. Di rumah doang Di rumah doang gitu. Terus dia lewat. Gak ada, Pak. Gak ada ayunan. Gak ada ayunan. Di ruang tamu. Oh gitu. Ruang tamu, oke. Lewat gitu kan. Terus kayak ngomong sama tetangga di depan pintu. Nyaring-nyaring gitu. Sebenarnya udah adalah kode, tapi kan aku nggak paham ya waktu pertama kali isyarat kecil gitu ya. Terus ternyata udah jam maghrib, terus kamu nggak dicari mama kamu kah? Ini sudah jam ini loh. Jadi si cewek aku tuh sempat nanya, iya bu, gitu. Langsung nyadar gitu ya, setelah disadarkan. Habis itu dia pulang, aku yang dimarahin. Kamu tahu nggak ini sudah jam berapa? Bukannya mama tuh ngelarang kamu pacaran, nggak apa-apa. Tapi satu biasanya kalau cewek yang datangin cowok itu nggak enak dari tetangga, ya kan? Biasanya gitu. Terus yang kedua ini udah maghrib apa segala macam nggak pulang, ntar dikirain apa lagi, orang tuanya nggak nyariin apa. Terus pas pulang kamu anterin ke rumah ceweknya? Atau biarin aja? Enggak, dia sendiri sih. Oh mandiri ceweknya ya? Karena dia datang sendiri juga, aku juga nggak tahu dia datang Pak. Tiba-tiba dia datang, ya udahlah. Langsung gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih RB. Nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam, lebih deep tentang seberapa penting sih, atau mungkin ada case-case dari orang-orang sekitar gitu ya, kita atau RB partner tentang ternyata penting banget untuk konsul ke orang tua tentang calon pasangan. Habis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Maca Malam Minggu temanya cinta. Edison Benz RB Radio, The Way of Inspiration, masih di podcast Maca Malam Minggu temanya cinta. Dan juga RB's Night gitu ya. Kita masih bahas tentang seberapa penting sih konsul ke orang tua tentang calon pasangan. Nah, tadi kita sudah sempat bahas gitu ya RB partner. Betul. Pernah kita dapetin komen dari orang tua terhadap pasangan kita gitu ya. Baik dari tadi Pak Ivan dari physically-nya ya, tapi bukan berarti orang tuanya ngejelekin atau kayak gimana. Mengingat aja, oh nih waktu muda mention gitu ya. Kebetulan aja wajahnya mirip sama tukang pijet, bukan berarti dia kayak tukang pijet. Emang kenapa sama tukang pijet gitu ya kan? Kan enak. Pegel langsung lega lagi. Yang sering pijet bukan main. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi nih RB partner. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Sepenting apa sih restu orang tua atau mungkin pendapat orang tua terhadap pasangan yang kamu bawa? Misalkan nih ada pasangan yang kamu bawa ke rumah gitu ya, ternyata orang tua nggak serak. Apakah kamu
mencoba meyakinkan orang tua untuk enggak kok dia kayak gini kok mah sebenarnya kayak gini kok pa, atau kalau dia bilang orang tua bilang enggak ya udah enggak. Kalau misalnya orang tua nggak setuju, mungkin ya itu tadi seperti yang kamu bilang, kita harus berusaha meyakinkan dulu nih bahwa pasangan kita ini ternyata punya plusnya gitu ya. Minusnya mungkin kita sembunyikan dulu nih, biar kagak ketahuan gitu ya. Makanya kita harus menampilkan sesuatu yang apa ya? Supaya orang tua seneng atau nggak khawatir lah ya. Jangan khawatir sama kita karena kita itu memilih pasangan ya sesuai apa yang kita mau gitu ya. Ya sampai nantinya orang tuanya nggak srek terus sama si dia gagal gitu. Tapi memang kebanyakan sih orang-orang itu apa ya sangat mengutamakan restu dari orang tua ya. Pasti. Misalnya orang tuanya kagak srek nih, langsung diputusin pasangannya. Ada gitu. yang kayak gitu. Kalau aku sih enggak ya, aku berusaha untuk meyakinkan ibunda atau mama gitu ya bahwa pasanganku ini yang kupilih udah terbaik menurut versinya aku gitu. Jadi kalaupun ada minusnya, ya nanti bisa diperbaiki pelan-pelan kan. Betul, kan ya semua orang nggak bisa langsung perfect gitu ya. Yoi, nggak ada yang perfect malah. Apalagi kadang bebannya kita sebagai anak cowok itu memang beratnya ke mamah ya, karena mamah itu juga dulu waktu jadi menantu, biasanya dia suka cerita ya kalau mamah waktu jadi menantu juga kayak gini, banyak aturan, banyak halangan-halangan gitu ya. Ya banyak aturan dari mertua sama orang tua yang memang harus bisa gitu. Tapi kan sekarang mungkin agak sedikit lebih slow gitu. Mungkin kalau dulu speknya orang tua yang boomers itu pengen anaknya pipit, popot, pepe. Ya, atau paling enggak namanya cewek tuh harus bisa masak lah. Kalau minimal dia ya. Masak misalkan kayak gimana ntar kayak gitu-gitu ya. Kalau sekarang mungkin orang tuanya karena banyak yang milenial lebih chill, lebih santai. Oh ya udahlah, sekarang udah bisa beli ini juga. Yang penting dipastikan mereka aman aja, baik satu sama lain kayak gitu-gitu ya. Kalau aku sendiri sih secara pribadi RB Partner biasanya mencari pasangan yang menurut aku gak terlalu susah untuk masuknya. Dalam artian ngeblend gitu ya. Dalam artian kayak gini, karena kalau aku sendiri tuh ya hidup dalam keluarga yang cukup besar, jadi memang hubungan keluarga itu cukup penting gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Terus juga aku suka ngelihat contoh-contoh dari om, tante, sepupu aku yang udah nikah gitu ya. Biasanya gimana sih pasangannya gitu ya. Nah aku biasanya ngelihat itu. Nah contoh lagi misalkan di RB Partner, makanya kalau aku tuh suka ngelihatnya kayak gini. Jadi biasanya kan kita suka punya acara besar tuh RB Partner. Acara keluarga gitu ya. Keluarga besar tuh biasanya kalau waktu almarhum papaku masih ada gitu, atau orang-orang tuanya itu masih ada, kita sering ngumpul di beberapa acara besar. Kayak contoh kan keluargaku masih ada yang Katolik ya sebagian besar, ada juga yang Muslim. Jadi biasanya kita ngumpul tuh pas Natal, pas Tahun Baru, pas lagi Lebaran atau apa gitu. Paskah juga ngumpul ya. Ya, terus juga ada juga yang acara-acara lain kayak misalkan ada keluarga yang meninggal atau apa gitu kan, dan semuanya tuh turun RB Partner. Nah tipikalnya ini balik lagi ya, ini tipikal orang zaman dulu sih sebenarnya. Jadi biasanya orang-orang tua itu suka gini kan, suka komen, walaupun komennya ya nggak ke ceweknya, cuman biasanya ke kita. Contoh kayak gini nih, misalkan, di belakang layar tapi kan komennya kan. Iya di belakang layar sama kita aja. Jadi kayak misalkan kayak gini, itu pacarnya si Ude A misalnya gitu. Pacarnya si A, orang tua lagi sibuk, dia di situ namu aja. Nggak bantu-bantu ke dapur, bantu apa kek, cuci piring kek. Nah, kayak gitu biasanya. Ada juga yang mungkin komen kayak itu anaknya pendiam banget, kenalan kayak apa kayak basa-basi. Ya biasanya kan orang tua kayak gitu ya RB Partner. Mungkin baru pertama kali datang ke acara keluarga jadi agak kagok gitu, bingung mau ngapain. Gak mungkin kan, gitu. Baru kita bawa pertama kali langsung ke dapur nyuci piring kan. Bener. Nah biasanya kan kita akhirnya yang ini kita yang nge-defense ya, namanya juga ini tante, ya namanya juga itu mah. Pacarnya perlu adaptasi dulu. Belum beradaptasi kan juga belum tahu, mungkin malu atau kayak gimana. Kenapa nungguin dia yang ini? Kenapa nggak diajakin aja? Langsung disuruh aja, di komando, dikasih tahu misalkan kayak gitu, biar dia juga merasa disambut sebagai anggota keluarga gitu. Disambut dengan baik gitu ya. Jadi biasanya aku udah mencari seseorang yang
bukan ngetes sih, tapi lebih tepatnya misal aku suka bawa pacarku tuh misalkan ke acara keluarga gitu ya. Nanti ngeliat tuh gimana reaksinya gitu ya sama ini. Terus aku yang maksudnya dengan keadaan keluarga aku itu aku biasanya kasih tahu nih, memang kebiasaan kami kayak gini. Misalkan nih ada contoh si Tante A gitu yang ngomongnya memang senyablak itu. Ya cetas-cetus. Mungkin kamu ini jangan dimasukin ke hati. Nanti aku bilang deh gitu. Nah, ada beberapa pasangan atau beberapa pacarku dulu yang dapat komen kayak gitu tuh Pak. Tapi ya itu tadi balik lagi ya, nggak di depan orangnya atau kayak gimana. Tapi biasanya aku besarkan hatinya. Ya udah gini-gini. Nah kalau memang belum cocok atau kayak gimana gitu ya biasanya aku nggak bawa lagi. Maksudnya gitu. Iya, maksudnya gini. Langsung kayak backstreet aja gitu tanpa udah, jalan aja. Kelihatan sama orang rumah gitu. Iya, maksudnya nggak backstreet juga, tetap aja pacaran. Tapi kalau pas acara aku nggak akan bawa lagi. Maksudnya ya ini kan pacar ya, bukan dia juga nggak punya kewajiban untuk bantu apa segala macam gitu ya. Bahkan kalaupun jadi istri juga nggak ada kewajiban seperti itu. Itu kan hanya kayak tradisi lah ya. Tradisi orang-orang dahulu kala. Ataupun misalkan kebaikan kita aja gitu loh. Tapi kalau memang itu hal yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih pacar aja rasanya kayaknya gimana gitu ya. Nah, terus yang kedua, tapi ada juga Pak yang super duper, pernah juga punya pasangan yang super duper supel. Super duper supel. Jadi waktu datang itu nggak aku nggak nyuruh atau nggak kasih tahu. Langsung inisiatif gitu ya. Langsung inisiatif. Kerja. Langsung satset gitu. Bahkan aku pernah sampai aku nih kemana sih nih orang kok nggak ada gitu. Dicariin nggak ada. Ternyata udah di dapur aja. Udah di dapur Pak, udah gulung tangan. Aku waktu itu wah keren banget nih kalau ada kayak gini gitu ya. Gitu, bahkan sampai semua keluarga pada saat itu tuh kayak seneng banget kayak gini nih gitu-gitu. Atau mungkin memang kadang tuh aku mencari pasangan yang di keluarganya yaitu situasinya mirip-mirip. Nah kalau sudah mirip-mirip gitu ya. Kalau udah mirip-mirip berarti kayaknya aku bawa aman deh gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya udah pacaran aja. Di luar konteks serius. Kalau serius mah tetap serius. Cuman kan ya balik lagi tadi, maksudnya kalau ada acara keluarga karena aku udah tahu bagaimana habit di keluargaku gitu-gitu ya. Ya lebih baik aku gak usah bawa daripada ntar jadi omongan apa gitu ya. Mending kita lebih menjaga dianya aja. Tapi kalau memang kita lihat di orangnya supel atau apa, terus juga kayaknya budaya di keluarganya juga mirip-mirip, aku lebih pede untuk bawa gitu. Jadi lebih sering diajak ke acara keluarga lebih gitu sering. Ya. Karena lebih nyaman juga, dia udah ngeblend gitu ya. Gampang ngeblend misalkan kayak gitu. Ya, karena balik lagi sih, namanya pacar itu ya atau misalkan istri kita, ya mungkin dia punya kebiasaan yang berbeda. Ya boleh sih kita mengikuti, namanya juga pasangan suami istri gitu ya, misalkan ya kita ngikutin budayanya dia, si istri juga seperti itu. Tapi kan kalau sampai jadi omongan yang kayak gimana itu kayaknya nggak bisa juga gitu, nggak bisa. Mending kita keluar dari lingkungan yang ngomongin itu kan. Iya benar. Jadi kayak gitu sih lebih pantas. Bisa dipahami nggak? Kalau belum paham nanti tanya sama Kak Gem aja biar paham. Nah itu sambil minta kata-kata ya. I'm here. Edisi RB Radio Dude of Inspiration, baik lagi masih di podcast Macan. Malam minggu temanya cinta. Spesial program di Arbis Night malam minggu ya. RB Partner masih ditemenin sama Uda Alvareza dan Ivan Desaro yang bertugas di malam ini. Kita berdua masih ngomongin tentang seberapa penting sih konsul ke orang tua tentang calon pasangan RB Partner. Penting banget dong ya. Apalagi kalau orang tuanya masih ada gitu ya. Betul, dan kamu menuju ke arah yang cukup serius. Mungkin kalau kita ngomongin tentang orang tua ini ya, sebagai pasangan, mau cewek mau cowok, ini pasti semuanya penting gitu ya kan. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang pentingnya itu di dalam beberapa hal aja. Contoh misalkan menjadi saksi maybe gitu ya. Atau juga mungkin kayak
kalau pilihan aku, insya Allah aku bertanggung jawab sama pilihannya. Oke. Ya kan? Orang tapi tuanya nerima-nerima aja gitu ya. Pentingnya itu restunya gitu ya kan. Tapi kalau konsulnya mungkin nggak terlalu kayak gimana-gimana. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang secara nggak dapat restu tapi tetap go ahead aja. Contoh kayak misalkan Ari Kriting ya. Ari Kriting sama sang istri itu kan nggak dapat restu dari mamahnya kan orang tuanya gitu ya. Orang tua sang wanita. Betul. Kalau orang tuanya Ari kayaknya fine aja tuh. Ya kan. Nah mereka tetap jalan aja go ahead. Tapi mungkin sambil berdoa juga di perjalanan gitu ya. Semoga diluluhkan hatinya orang tuanya gitu ya. Betul gitu. Tapi luar biasa juga perjuangan dari istrinya ya untuk bisa dapat restunya gitu. Kalau kamu sendiri Pak di posisi kayak gitu kayak gimana sebagai anak cowok nih orang tua yang tidak direstui sama orang tua ceweknya gitu ya? Atau orang tuanya nggak restu nih, kamu kayak gimana Pak? Apakah tetap lanjut atau enggak? Kalau memang kita berduanya udah serius pengen membangun rumah tangga, meskipun memang ridho orang tua itu penting banget ya, tapi kita harus bisa membuktikan juga kalau kita itu memang pantas buat si wanitanya gitu ya. Bertanggung jawab, membahagiakan itu penting banget tuh. Gitu ya. Berarti tetap jalan tapi sambil pelan-pelan ini memantaskan diri lagi gitu ya. Membuktikan diri ya, juga. Bahwasanya apa yang mungkin anggapan yang diberikan atau kayak gimana itu nggak seperti yang dipikirkan gitu ya. Ya wajar sih kalau orang tua itu kan pasti pengennya yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Betul. Ya. Mana mungkin orang tuanya mau sama misalnya cowok pengangguran. Iya. Gak ada kerjaan. Judi online. Mobile Legends terus, PUBG terus. Kerjanya kapan nih? Sorry tante, saya kerjanya freelance. Nah makanya jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum melangkah lebih jauh. Betul. Gitu. Jadi ya nggak semata-mata juga kita cowok gitu ya merasa kita udah cukup punya uang untuk meminang anak orang gitu ya. Tapi setelah itu kitanya mau ongkang-ongkang kaki. Wah, jangan gitu juga. Cowok gitu ya misalkan. Ya udah kayak gimana istri aja yang kerja atau kayak gimana gitu ya. Nggak boleh gitu juga partner ya. Karena balik lagi kalau menurut aku rumah tangga itu kan tim. Ya kan teamwork gitu ya. Teamwork gitu. Jadi selama dua-duanya masih bisa melakukan teamwork mau kerja atau enggak ya nggak apa-apa. Aku bukan kalau aku pribadi itu bukan tipikal orang yang misalkan ngelarang istri ntar harus nggak boleh kerja atau kayak gimana gitu ya. Kalaupun dia punya mimpi sendiri ya monggo silakan wujudkan mimpi kamu. Tapi balik lagi kita punya mimpi pribadi masing-masing, tapi kita juga pasti punya mimpi berdua. Nah jangan mimpi sampai bersama gitu ya. Mimpi bersama itu sampai jadi gagal karena keegoisan salah satu. Oke, malah ada beberapa story gitu ya. Kalau nggak salah aku pernah baca di web atau di sosmed gitu ya. Si lakinya nganggur gitu, tapi istrinya bekerja dan selama berumah tangga ya istrinya itu yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga gitu. Betul. Suaminya di rumah ngurus anak malah. Nah, walaupun itu sebenarnya istrinya nggak masalah ya. Nggak masalah. Istrinya nggak masalah gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalkan kita ngelihat apakah orang tuanya akan merasa bahagia itu juga gitu ya. Ya mungkin ada orang tua yang ya udah anakku aja nggak apa-apa kenapa aku enggak gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau misalkan tadi istrinya kerja, suaminya yang ngurus anak atau segala macam tukar posisi ya. Jadi ya SRT suami rumah tangga. Nggak apa-apa juga mungkin mereka kebijakannya begitu berdua gitu ya. Yang penting suaminya tetap melakukan apa yang harusnya dia kerja tugas yang udah diberikan gitu. Ya jangan juga nanti job desk-nya ada masing-masing gitu ya. Ya kalau misalkan nggak ngapa-ngapain kan kasihan si istrinya malah. Ya kalau misalnya suaminya di rumah terus dia main game, gak ngurus anak, gak ngurus rumah, itu baru itu kurang ajar. Iya gitu, RB partner. Jadi mungkin penting kalau disimpulin ya menurutku tuh mungkin penting kerjasama gitu ya. Kita ngobrol ke orang tua nih tentang konsulnya itu. Konsulnya ini penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah setiap individu kita masing-masing, mau itu cewek mau itu cowok gitu ya. Ya tadi kayak Bapak Ivan bilang memantaskan diri supaya orang tua dari pasangan kita gitu ya. Itu nggak khawatir gitu.
Ya memang orang tua itu pastilah ada kekhawatiran tentang masa depan anak-anaknya gitu ya. Iya betul. Anakku ke depan gimana ya? Suaminya kok kerjanya gini doang? Bisa nggak ya dia nanti membahagiakan anakku gitu ya? Iya. Wajar, itu wajar Arbi partner. Apalagi kalau kita yang cowok ya. Istri kan pasti ikut kita tuh. Betul. Nikahin orang tuanya. Itu tanggung jawabnya besar sekali gitu. Dan orang tua pasti akan berpikir khawatir gitu ya. Khawatir gitu. Tapi balik lagi sih Arbi partner. Aku juga kadang-kadang pernah ketemu sama ekspektasi orang tua yang ketinggian. Ya nggak apa-apa, itu kan haknya mereka ya. Betul. Tapi kalau misalkan aku nggak bisa ya aku pasti ngomong sebijaksana kamu sejujurnya dan sebijaksana mungkin gitu. Karena pernah dulu tuh ekspektasinya kayak gitu kan, lumayan tinggi. Jadi aku bilang mungkin saya belum sanggup kalau seperti itu. Tapi kalau kedepannya ya pasti saya akan berusaha. Oke. Tapi kalau harapannya sudah di luar itu ya saya nggak bisa gitu. Mending mundur ya kalau misalnya ekspektasi ketinggian gitu ya. Mending mundur gitu. Kayak gitu sih, tapi ya wajar kalau orang tua punya kekhawatiran gitu. Betul ya. Apalagi anaknya kan dari kecil sampai dewasa kan selalu dicukupi kebutuhan sama orang tua gitu. Betul. Tidak mungkin kita mengambil dia semena-mena tapi tidak kita bahagiakan gitu kan, aneh aja. Aneh aja gitu. Jadi ya semangat buat kalian yang mungkin saat ini lagi menuju ke jenjang yang serius. Pasti banyak hal yang kalian pikirkan. Tapi ya balik lagi, ketika kalian berani untuk meminang anak orang lain, maka dibahagiakan partner. Kayak Pak Ivan bilang itu kan dari kecil dia dibahagiain orang tuanya. Masa sama kita susah? Sama kita jadi susah gitu ya. Walaupun mungkin pasangan kita yang ceweknya nggak apa-apa gitu ya, tapi berusaha sekuat mungkin lah untuk membahagiakan dia. Aku kemarin kayaknya kita udah pernah bahas gitu ya. Ternyata sering kita bahas ini mah. Kayak apa ya? Ternyata tuh kalau jadi suami nafkah itu Arbi partner bukan yang kamu kasih makan, kamu kasih rumah, kamu kasih kenyamanan, itu bukan nafkah. Kamu kasih uang tiap bulan buat belanja, itu bukan nafkah. Itu kewajiban sebagai seorang suami gitu ya. Iya benar. Nafkah yang benar itu ya kayak tadi, misalkan istri mau punya make up atau mau punya apa, nah itu wajib kamu berikan juga. Kalaupun nggak bisa, berikan yang mungkin harganya lebih murah, tapi sambil ngobrol. Ada alternatif gitu lain gitu ya. Iya gitu loh. Oh sayang, aku kayaknya belum bisa beliin kamu cincin nih sekarang. Kamu pakai batu akik dulu ya. Pakai ini dulu nggak apa-apa ya. Yang misalkan kayak gitu Arbi partner. Yang sebaik-baiknya bicaranya gitu. Komunikasi juga penting kan. Yoi. Ya gitu ya. Jadi semangat aja buat kalian semuanya. Semoga lancar perjalanannya, dapat restu orang tua. Betul. Dan ketemu sama pasangan yang tepat ya. Kita juga nyari nih. Ada gak sih? Kamu mulu ini ya. Yang masih buat kalian semuanya, tiap malam minggu kita masih bakal ngebahas tentang percintaan ya. Betul. Jadi untuk kalian pacar semuanya, jangan lupa untuk dengerin podcast Maca di tiap malam minggu ya? Tiap malam minggu di radio, atau kamu bisa dengar juga ulangannya di YouTube sama Spotify ya. Udah Alfa Reza pamit. Ivan Tasar juga pamit.